Kamu pernah merasakan kesulitan dalam berbisnis online? Tenang, kamu sekarang sedang menonton video yang tepat. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya supaya kamu tidak kesulitan lagi dalam berbisnis online. Simak video ini sampai habis, jangan di-skip. Oke, langsung saja saya mulai. Yang pertama yang harus kamu perhatikan, dan ini sebagai tips, yang pertama kamu harus mengisi konten promo kamu dengan konten yang kreatif dan inovatif. Maksudnya konten ini menjadi kunci utama untuk bisnis online ya. Karena dapat mempertahankan pelanggan lama sekaligus mendatangkan pembeli baru. Nah, selain menentukan untuk bagaimana caranya orang menjadi interest, jadi kamu juga harus membuat konten ini sekreatif mungkin. Ya, pastikan bahwa produknya yang masuk dalam konten itu difoto dengan pencahayaan yang baik. Misalnya kalau kita menggunakan media foto. Kalau menggunakan media video juga, videonya juga harus bagus gitu ya. Nah, pastikan juga simpel-simpel, memakai latar belakang yang polos ya, supaya apa? Tetap terfokus pada produk yang kita ingin promosikan di online ya. Oke, kemudian tips yang kedua ya, pastikan kamu cantumkan katalog produk atau price listnya, price list harganya. Nah, karena katalog ini bisa jadi cara sederhana atau simple yang memudahkan kalian bisa dikenal atau orang-orang mengenal produk kamu secara lebih dalam. Ya. Nah, kalau kalian memakai Instagram, jadi juga bisa boleh memanfaatkan fitur highlight-nya pada Instagram, misalnya kalau menggunakan media sosial Instagram atau media sosial lainnya seperti Facebook dan sebagainya, tergantung kenyamanan kamu di mana. Kalau punya website boleh juga ya, katalognya juga dicantumkan di sana. Nah, kemudian tips selanjutnya ya, tips yang penting ini sangat bagus. Tips ini untuk bahkan saya katakan bisa menjadi poinnya kalau kalian mau sukses dalam bisnis online. Nah, tips yang ketiga adalah bikin review ya, bikin review untuk pelanggan, review produk kamu yang kamu jual di online ya. Nah, karena review ini sangat penting ya untuk kita membangun trust kepada pelanggan ya. Dan ini memberikan gambaran kepada pelanggan kamu tentang produknya secara jelas ya. Jadi di situ kalau ada review dari produk, kamu bikin reviewnya ya. Entah itu kelebihannya apa ya, dan khasiat-khasiatnya kalau memang produk itu berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya. Pokoknya yang pasti review. Kamu bisa searching bagaimana cara membuat video review atau visual-visual atau gambar-gambar yang berkaitan dengan review. Nah, kemudian tips yang paling penting ya, tapi ini jarang sekali, maksudnya jarang sekali digunakan oleh orang kebanyakan ya, tapi ini saya anggap penting sekali. Nah, apa itu? Yang terakhir, ini tips terakhir, yaitu selalu update stok produk kamu secara rutin. Nah, bingung kan? Nah, update stoknya ini maksudnya adalah rutin memberikan informasi stok ya. Ini menjadi info penting bagi pembelimu. Walaupun jarang yang menggunakan tips ini, tapi ini saya anggap penting banget ya. Walau enggak diminta oleh
orang ya, maksudnya diminta oleh pelanggan-pelanggan, tapi ini saya anggap penting untuk selalu memberikan update stok ya, walaupun tidak diminta, karena hal ini semacam pertanda sebagai penanda ke orang-orang yang mengincar produkmu ya. Karena selain ini penting ya, update stok ini penting buat pengelolaan internal bisnismu ya. Jadi supaya mudah mengontrol produk juga kita bisa tahu ya. Nah, biasanya yang saya alami juga misalnya, wah stoknya tinggal 5 nih, buruan cepetan biar nggak kehabisan gitu kan. Nah itu sedikit mempengaruhi alam bawah sadar pelanggan, wah stoknya mau habis nih, saya harus beli. Mungkin saja pas stoknya masih banyak dia nggak mau beli, toh juga stoknya masih banyak. Tapi kalau kita update stok misalnya, wah stok tinggal 3 atau tinggal 4, tinggal 5, bahkan tinggal 2 misalnya, wah nanti saya kehabisan, nanti saya nggak dapat jatah nih. Nah buru-buru dia cepat merespon apa yang kalian sampaikan dan akhirnya bisa membeli produk yang kamu tawarkan di online. Nah makanya update stok ini saya anggap menjadi tips yang penting buat kalian yang berbisnis online. Oke, itu dia beberapa tips, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang memulai bisnis online. Bagi yang sudah lama mungkin tips-tipsnya bisa dibagikan. Teman-teman lain mungkin ada tambahan, silakan boleh berbagi di kolom komentar di bawah ya. Buat kalian juga yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya juga di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, kemudian jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar terus mendapatkan notifikasi dari video yang saya upload ya. Kalau menganggap video ini juga bermanfaat buat teman-teman kalian, silahkan share di media sosial kalian, WhatsApp, Facebook, atau media sosial lainnya ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan informasi atau tips-tips yang menarik buat kalian semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.